Halo Sense People, kembali lagi kita di konten kita dengan unboxing handphone-handphone yang kita jual di sentris.id. Nah, sekarang kita kedatangan handphone Oppo A16K. Ini dia varian baru dari Oppo dengan varian apa kalau dia bilang ya? Varian new entry. Karena ini handphonenya udah murah banget sih, di harga 2,2 juta kalian bisa dapat Oppo A16K. A16K. Jadi kayak 16 kilo gini. Sekarang langsung kita buka aja ya. Kalau kita lihat-lihat sih dari handphone 2,2 juta ini, kira-kira kalian bisa dapetin apa aja dari Oppo A16 ini. Kira-kira juga worth it atau tidak. Tapi kalau kita lihat-lihat di boxnya sih, untuk boxnya hampir sama dengan warna biru. Kalau di middle range-nya dia warnanya hijau. Terus kalau di belakang sih tulisannya 3D Sleek Design. Kemudian baterainya 4230 mAh. Terus dia ada HD Plus Eye Care Display. Ya, kurang lebih boxnya kayak begini, sama, nggak ada yang berubah. Kita langsung buka aja ya. Diritit. Nah, ini dia boxnya. Kalau dilihat dari boxnya yang gede kayak gini, berarti ini dia dapat travel charger adapternya. Langsung aja kita buka. Ini dia case-nya, jelly case seperti biasa. Kemudian ini dia dapat jelly case dan SIM ejector. Kita taruh. Ini udah kayak paketan bawaan gitu. Untuk charger, kabel charger, dia dapat USB ke micro USB. Dan untuk travel adapternya, dia dapat, tapi sayang sekali dia cuman bisa ngecas sampai 10 watt. Ini di luar kebiasaannya Oppo sih. Kecil banget dayanya. Nggak tahu kenapa Oppo ngeluarin charger yang kecil ini. Tapi kurang lebih kayak gitu. Ini handphonenya. Kita pinggirin dulu. Taruh pinggir. Oke, ini dia handphonenya. Kalau di tulisannya sih di sini sama, 3D Sleek Design, HD Plus Eye Care Display, kemudian baterainya 4230. Dan ini pun lebih kecil dari A16 sebelumnya, karena A16 yang sebelumnya itu 5000 mAh. Kalau sepintas sih belakangnya dia bagus banget sih, dia lebih kesannya lebih ke elegan karena dia ngedove. Untuk fingerprintnya kita nggak berbekas, nggak ngebekas, jadi enak banget justru kalau kita pakai. Jadi kelihatan lebih bersih, nggak selalu yang harus dibersihin terus, jadi aman. Kemudian untuk desainnya sih emang benar-benar elegan banget sih. Terus di sebelah kanan dia ada tombol power, ada tombol volume. Di atas nggak ada apa-apa, cuman ada speaker aja nih. Kemudian di samping dia ada SIM tray. Terus di bawah dia ada jack audio 3.5, kemudian speaker, dan dia chargernya pun masih pakai micro USB. Yang biasanya dia Type C, udah Type C semuanya, sekarang dia pakai micro USB. Pantesan tadi chargernya juga micro USB. Oke, sambil kita nyalain, coba kita cek untuk SIM tray-nya. Untuk SIM tray-nya, oh dia dual SIM card, kemudian dia ada micro USB, ada internalnya. Jadi eksternal, slot eksternal memori. Jadi dia bukan hybrid. Jadi lebih fungsinya lebih banyak. Dan untuk bagian depan layarnya dia masih pakai teardrop di depan.
Jadi masih apa ya, jadul. Karena yang lain-lainnya udah nggak kelihatan, udah cuman pakai layar aja. Ini dia masih pakai kayak gini. Sambil kita setting, kita buka. Oke, untuk internal memorinya dia 4 plus 64 GB. Jadi cukup kecil. Untuk internalnya dia 4 GB, RAM-nya. Kemudian prosesornya dia udah octa-core. Untuk color, dia udah ColorOS 11.1. Kemudian di Android versionnya dia sudah di 11, Android 11. Dan dia masih belum ada tambahan RAM yang expandable seperti biasanya. Jadi dia 4 plus 64. Ya, cukup lah untuk handphone 2,2 juta. Untuk ukuran layarnya dia di 6,56 inch. Kemudian untuk resolusinya dia di 1600 kali 7200 HD+. Dan untuk layarnya dia masih pakai LCD, belum AMOLED. Kemudian untuk pelindungnya layarnya dia pasti pakai Corning Glass Gorilla 3. Oke, untuk kameranya dia ada kamera belakang di 5 megapiksel. Dia ada satu kamera, kemudian di depan dia pakai kamera 5 megapiksel. Untuk foto, saya rasa f-nya lumayan gede sih di 2.2, jadi kalau dipakai foto sih agak-agak ngeblur ya belakangnya. Lumayan sih f-nya besar. Dan kalaupun dilihat masih kelihatan kece lah ya. Karena kan terlihatnya juga seperti handphone-handphone yang middle up lah. Oke, mantep. Kalau kita buka dari aplikasinya sih kameranya masih tetap sama. Dia ada fitur-fitur bawaannya dari Oppo. Ada mode night, kemudian night mode, kemudian dia ada Pro, kemudian ada panorama, kemudian ada time lapse. Kalau filternya masih sama, masih bisa dipakai, cuman dia masih belum ada filter yang bawaannya Oppo itu yang dia bisa online filter itu, yang kita bisa cari-cari di aplikasinya Oppo. Oke, itu tadi untuk kameranya. Dan untuk CPU-nya dia pakai MediaTek Helio G35. Masih pakai CPU yang lama, yang di A16 yang sebelumnya. Jadi untuk aplikasi-aplikasi berat, game-game berat itu masih cenderung kurang sih. Tapi memang sepertinya handphone ini didesain bukan untuk yang aplikasi-aplikasi yang lumayan berat. Ya dengan kapasitas yang di angka 64 juga kita nggak bisa support di situ. Tapi jangan salah, meskipun dia kecil, dia masih ada eksternalnya yang up to 1 tera. Dan untuk sensor-sensornya dia udah lumayan lengkap, cuman dia tidak ada sensor fingerprint dan sensor NFC. Jadi kurang lebih kalau pakai ini kalian masih belum bisa pakai di fingerprint, kemudian NFC juga belum ada. Tapi kalau untuk sensor-sensor yang lain, sensor giro, sensor accelerometer itu ada semuanya. Singkat aja dari handphone ini, kurang lebih Oppo menawarkan handphone A16K ini dengan harga yang kompetitif di 2,2 juta dengan fitur yang kita bisa pakai untuk selfie, untuk sosial media, untuk YouTube karena dia udah lebar dan udah cukup lumayan di baterainya. Baterainya udah lumayan di 4230. Lumayan gede. Dan jangan lupa untuk desainnya ini lumayan keren banget karena dia dengan desain yang mid kayak gini itu cenderung lebih elegan sih. Jadi nggak salah kalau kalian beli di Oppo ini di toko kita di sentris.id dengan harga 2,2 juta kalian bisa dapetin semua fitur ini. Keren. Kalau sepintas desainnya keren. Makanya dia nyebutin 3D sleek design. Itu tadi review kita dan unboxing dari Oppo A16K. Kalau kalian berminat dengan handphone ini, kalian bisa cek link deskripsi di bawah di Tokopedia dan di Shopee kita. Di
di sentris.id. Kalau kalian suka, kalian bisa share, kalian bisa like, dan jangan lupa subscribe. Dan sampai ketemu di konten kita berikutnya.